Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan harian Toraya hari Selasa tanggal 27 Juni 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu di pagi hari ini, karena begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang terus-menerus kami nikmati di sepanjang kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan di hari ini. Kami mohon kekuatan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kami, memberkati kami sekalian, supaya firman yang akan kami dengarkan Tuhan, kami boleh simpan di dalam hati kami masing-masing. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini sudah dipersiapkan dari kitab Lukas pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, dan saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Yesus kali ini memperlihatkan betapa ngerinya buah dari penyesatan yang dilakukan terhadap orang lain. Penyesatan dalam bahasa Yunani disebut skandalon, yang menjadi kata skandal dalam bahasa Indonesia. Skandalon biasa bermakna jebakan, jerat atau batu sandungan yang membuat orang lain celaka. Ini sangat berbahaya saudara-saudara, terutama jika dilakukan kepada orang-orang yang lemah yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghindari jebakan tersebut. Perlu dicatat, pada saat itu ada masalah sosial yang serius di kalangan orang Yahudi. Sebelumnya, Yesus menyoroti ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin Lazarus. Lalu sesudah menyoroti skandalon atau penyesatan dalam bacaan ini, ia lanjutkan dengan menyoroti tentang relasi Tuhan dan hamba. Kemiskinan ekonomi dan sosial adalah buah dari ketamakan atau sikap predator manusia terhadap sesamanya, dan yang selalu menjadi korbannya adalah orang-orang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengutuk keras orang yang mengadakan skandalon atau penyesatan. Selama berada di dunia, Kristus memang lebih banyak berada di tengah-tengah orang miskin dan menderita. Mereka yang tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi dan sosial, tetapi juga secara religius. Mereka dengan mudah dapat disesatkan sehingga jatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa. Karena itulah, Yesus selain mengutuk orang-orang yang melakukan penyesatan, juga memberi nasihat kepada para pengikutnya untuk menegur mereka. Dan jika menyesal, maka mereka patut diampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang sulit, tetapi mesti dilakukan. Kita patut saling menegur dan menasihati, serta membuka pintu pengampunan bagi mereka yang menyesal dan bertobat. Ingat, di sekitar kita sungguh banyak penyesat. Untuk menghadapinya, milikilah iman. Maka sekuat apapun penyesat itu akan dapat ditaklukkan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi
kekuatan bagi kami untuk melalui hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini di dalam segala kehidupan kami. Dan ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.